saya anggap jelas. Untuk di hari ini, di Rabu 5 Maret 2025, kita akan membahas beberapa soal yang lebih advance dibandingkan dengan yang kemarin. Ya, semoga kita bisa menyelesaikannya di hari ini sampai 10.30. Ini ada nomor 14 kaitannya dengan jarak dua buah titik. Nanti kita menggunakan formula jarak dari kedua titik ini, terus menentukan titik tengah. Kalau untuk nomor 15, ini kaitannya dengan persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran kan punya eh, bentuk umumnya. Kita akan menggunakan bentuk umum yang punya pusat A, B. Nanti A, B-nya itu bisa pusatnya 0,0 atau semua bilangan yang ada di bidang kartesius. Terus nanti juga kita membahas tentang yang namanya persamaan lingkaran. Jadi disajikan persamaan lingkaran, terus mau menentukan pusatnya seperti apa dan jari-jari dari persamaan lingkarannya seperti apa. Nanti kita bahas di nomor 16. Kemudian di nomor 17 ini kaitannya dengan sebuah persamaan garis. Kita mau menentukan gradien dari si persamaan garisnya ini. Nah, si persamaan garis ini diperoleh dari dua buah titik karena untuk menggambar sebuah garis itu kita memerlukan titik awal dan titik akhir atau ya ditukar-tukar. Pokoknya ada dua buah titik, kita bisa memperoleh sebuah garis dan di garis tersebut biasanya ada kemiringan meskipun kemiringannya nol. Terus ada 18, ini membahas tentang kedudukan dari sebuah garis. Maksud kedudukan sebuah garis itu, jadi antar garis itu bisa terjadi dua hal. Di sini ya, di pembahasannya. Ada yang sejajar, antar garis tersebut, ada juga yang tegak lurus. Untuk yang sejajar, itu nanti kaitannya dengan gradien dan tegak lurus juga sama. Jadi perbandingan antara gradiennya seperti apa di sebuah garis, itu akan menandakan ini sejajar atau tegak lurus. Kemudian ada penentuan gradien nanti kita lakukan dengan menggunakan bentuk umum persamaan garis. Jadi nanti saya coba kenalkan bentuk umumnya seperti apa. Ya mungkin dua saja. Terus yang nomor 21 ini kaitannya dengan menggambar sebuah kurva. Ini lebih ke arah ilustrasi saja. Mungkin nanti pembahasan ini akan berlanjut di materi integral untuk penggunaan integral. Jadi kita membuat ilustrasi atau di sini istilahnya adalah sketsa dari sebuah grafik. Jadi nggak perlu eh, terlalu detail gitu. Yang penting kita bisa mengilustrasikan atau membuat sketsa dari kurva ini. Kemudian yang kedua kita memahami tentang yang namanya daerah asal dari sebuah fungsi yang punya syarat-syarat tertentu dan bentuk-bentuk fungsi yang memang sering muncul. Kemudian kita melakukan aplikasi terhadap sebuah bentuk dimensi dua dan kita menerapkan ke dimensi tiga atau sering dikenal sebagai bangun ruang. Dan ini kaitkan erat dengan yang namanya fungsi. Jadi nggak hanya membahas tentang bangun ruang, tapi kita kaitkan dengan pembahasan tentang fungsi. Kemudian yang 29 ini fungsi yang lebih khusus lagi. Jadi si fungsinya itu dinamakan sebagai fungsi komposisi atau kita mengganti domain dengan sebuah fungsi yang lainnya. Itu nanti kita bahas. Terus yang 36 ini fungsi yang lebih khusus lagi dinamakan sebagai fungsi trigonometri. Jadi nanti si fungsi trigonometri ini tuh bakalan dibahas ketika kita punya bekal mengenai trigonometrinya. Di sini ada beberapa sudut istimewa yang dikenal, ada 0, terus ada ini berapa ya? 30, 45, 90 sampai 180. Nanti kita bahas nilai-nilai keseluruhan dari trigonometri. Kemudian yang ke-37 ini lebih ke arah sifat-sifat trigonometri. Dulu guru saya pernah bilang sifat trigonometri ini tuh ada 64 tapi saya nggak pernah ngitung, pokoknya banyak lah. Tapi ada yang pernah bilang itu 64 dan saya malas juga sih ngitungnya. Yang penting bisa dipakai. Sifat-sifatnya banyak, nanti kita bahas. Yang nomor 40 ini lebih ke arah kita membedakan mana yang disebut sebagai fungsi genap, mana yang disebut sebagai fungsi ganjil. Udah. Beres, itu semua yang dibahas. Jadi kaitan erat dengan persamaan dan sebuah fungsi. Dari fungsi yang biasa kemudian ke fungsi yang lebih khusus. Untuk persamaan diawali dengan sebuah titik. Kita mulai ya. Ada 9 orang. Oke. Kita mulai dengan menentukan jarak dari dua buah titik. Untuk menentukan jarak dari dua buah titik, di buku kalkulus itu ada yang disebut sebagai konsep dari Euclid, jarak Euclid dikenalnya.
Tapi kita nggak perlu terlalu dalam, jadi kita membahasnya ya dasarnya aja. Jadi untuk jarak itu saya sering menyimbolkan dengan huruf R, kayak sigma lagi. R. Ini akan sama dengan akar dari sebuah titik X2 min X1 dikuadratkan. Tadi saya ganti laptop tuh karena eh, ya ini nih, pentemnya gak enak. Nah, kembali lagi. R kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, ini tuh maksudnya apa? Si Y2, X2, dan seterusnya. Itu tuh kita punya dua buah titik, yaitu X1, Y1. Terus nanti ada X2, Y2. Kayak gini. Nah, ada dua buah titik, kemudian kita mau menentukan jaraknya. Kita menggunakan konsep ini. Ya, ini mirip-mirip dengan eh, konsep Pitagoras. Karena memang penurunan jarak Euclid itu dari Pitagoras atau kebalikannya, nanti sejarahnya tidak akan dicari. Nah, ini caranya. Jadi kita tinggal substitusikan aja mana X1 mana X2 ya. Misalkan ini untuk titik yang pertama berarti ini X1, ini Y1, terus ini X2, ini Y2 gitu boleh. Atau mau dibalik juga boleh, terserah karena nanti di sini dikuadratkan. Istilah kuadrat itu kan membuat bilangan negatif menjadi positif. Jadi bakalan tetap positif kalau kita mengkuadratkan bilangan negatif. Kayak gitu intinya. Jadi boleh kebalik gitu. Jadi di sini tinggal 3 kurangi 7 dikuadratkan ditambah Y2-nya 2 dikurangi 2 ini dikuadratkan dan hasilnya akan sama dengan akar dari 3 kurangi 7 adalah minus 4 dikuadratkan ditambah ya ini 0 kuadrat karena 2 kurangi 2 0. Ini akan sama dengan ya ini akar dari 16. Akar dari 16 itu adalah 4. Nah, itu adalah jaraknya gitu. Untuk menentukan jarak kita menggunakan formula seperti ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak nanti boleh mencoba untuk yang nomor B-nya untuk menentukan jarak. Kemudian gimana kalau mau menentukan titik tengah? Nah, kalau mau menentukan titik tengah, kita punya misalkan ada dua buah bilangan yaitu 1 dan 3. Kita mau menentukan titik tengahnya. Ya sebetulnya kita tahu kan antara 1 dan 3 itu ada nilai atau bilangan 2. Jadi kalau misalkan mau menentukan dua ini, kita bisa menentukan dengan cara kita tambahkan tiap ujungnya atau nilai yang paling kecil dengan yang paling besar, kemudian dibagi dengan 2. Nanti hasilnya adalah 2. Nah, di titik pun itu sama. Untuk menentukan titik tengah itu kita jumlahkan aja kedua titiknya, kemudian kita bagi 2. Jadi nanti untuk titik tengah, saya tulisnya apa ya? TE mungkin. Ya bebas lah, pokoknya titik tengah lah maksudnya. Jadi nanti kita lakukan setengah, terus dijumlahkan titiknya. 7 ditambah 3 terus 2 ditambah 2 kayak gitu. Nanti hasilnya adalah ya 7 ditambah 3 itu 8 dan nanti dikali setengah, langsung aja lah, 8/2. Terus 2 ditambah 2 itu 4 dibagi 2. Nah, berarti titik tengahnya itu adalah 4,2. Begitu. Ini untuk menentukan titik tengah. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ini ya, keluarin aja suaranya atau boleh di chat juga kalau kelihatan. Lanjut ke nomor 15. Untuk nomor 15 kita mau menentukan persamaan lingkaran. Nah, yang kita tahu atau sering dikenal di tingkat-tingkat SMA, persamaan lingkaran itu bentuk umumnya yang paling sederhana itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kayak gini. Tapi ini untuk pusatnya 0,0. Sebetulnya si bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Ini akan sama dengan R kuadrat. Nah, kayak gini. Jadi pusatnya itu adalah A, B. Saya tulis pusatnya A, B. Jadi kalau misalkan pusatnya 0,0 ya berarti A sama B-nya 0. Ya kembali lagi ke persamaan yang awal yang ini, yang paling sederhana. Jadi kita menggunakan bentuk umum yang ini aja gitu. Karena ini bisa dipakai di pusat manapun. Nilai pusatnya ya terserah.
Nah, di sini kita mau menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi ketika pusatnya 5, minus 4 dan melalui 1, min 1. Ya sebetulnya kita tinggal substitusi aja. Ini pusatnya AB gitu. Nah, kalau yang melalui ya kita substitusikan ke si X dan si Y-nya. Berarti ini X, ini Y-nya. Tujuannya buat apa? Kalau ada pusat dan melalui sebuah titik. Ya tujuannya mau menentukan jari-jarinya berapa. Jadi kita tinggal substitusikan aja. Si X-nya 1, si A-nya 5, kemudian dikuadratkan, ditambah Y-nya min 1, B-nya min 4, oh jadi plus 4 kuadrat, karena ini minus 4, karena di sininya dikurang jadi tambah gitu. Ini akan sama dengan R kuadrat. Ya, berarti ini minus 4 ya. Minus 4 dikuadratkan, ditambah ini 3 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini 16, ini 9, ini R kuadrat. Berarti R-nya itu adalah akar dari 25. Karena 9 tambah 16 itu 25. Jadi jari-jarinya adalah 5. Atau ya R kuadratnya 25 itu. Karena kan kita nanti pakai R kuadrat gitu. Boleh-boleh aja. Nggak diselesaikan juga. Karena yang kita cari adalah persamaan lingkarannya. Jadi persamaannya nanti X min A. A-nya disubstitusi lagi. Kalau X-nya nggak perlu. Karena X-nya kan bisa berapapun. Ini hanya salah satu yang melaluinya saja. Supaya dapat jari-jarinya. Jadi X min 5 kuadrat. Terus ditambah dengan Y min B-nya 4. Berarti plus 4 dikuadratkan sama dengan R kuadratnya adalah 25. Dan ini adalah persamaan lingkarannya. Tapi kalau misalkan mau dalam bentuk yang lain, si persamaan lingkarannya, contohnya di nomor 16, yang C, kayak gini. Jadi kita uraikan bentuk dari si X min 5 kuadrat sama Y plus 4 kuadrat, ya boleh-boleh aja. Tinggal diuraikan aja, nanti dibuat sama dengan 0 bagian kanannya. Itu nanti bakalan mirip dengan yang C. Atau nggak dibuat 0 juga kayak gini, boleh juga. Tapi ini yang 56 ini tuh belum tentu jari-jari. Jadi ini untuk persamaan lingkaran dengan pusat 5, min 4 dan melalui 1, min 1 bentuknya seperti ini. Nanti silakan dicoba yang A. Kalau yang A ini ya udah ada jari-jarinya. Jadi tinggal kita masukkan si A, B, dan R. Udah dapet tuh persamaan lingkarannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada lanjut ke nomor 16. Di nomor 16 ini kita mau menentukan pusat dan jari-jarinya. Jadi ada sebuah persamaan lingkaran, kita mau menentukan pusat dan jari-jari. Kalau tadi kita punya pusat dan jari-jari, persamaan lingkarannya seperti apa? Kalau sekarang kebalikannya. Untuk menyelesaikan ini tuh ada beberapa teori atau cara. eh, Jadi untuk menentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran tuh ada bentuk umumnya atau bentuk bakunya sih sebetulnya. Jadi kalau kita punya bentuk yang lain, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk baku yang lain dari persamaan lingkaran selain yang tadi dikenalkan. Jadi sebetulnya ya ini diuraikan gitu, bentuk ini tuh kita uraikan si kuadrat-kuadratnya, nanti bakalan dapat A yang besar dan B yang besar gitu. Kayak gini nanti bentuknya. Nah, kalau kita punya bentuk yang seperti ini dari suatu persamaan lingkaran, maka kita bisa menentukan pusatnya. Pusatnya itu nanti berupa A dibagi 2, tapi harus dikasih negatif karena kan X min gitu. Di bentuk umum yang sebelumnya itu adalah X min A. Jadi kita perlu yang negatifnya, bukan positifnya. Jadi minus A per 2, terus nanti minus B per 2. Kayak gini. Ini adalah pusatnya. Terus kalau jari-jarinya gimana? Nah, jari-jarinya bisa dihitung dengan menggunakan formula ini. A per 2 kuadrat ditambah B per 2 kuadrat dikurangi C. Ini adalah eh, formula untuk menentukan pusat dan jari-jari ketika bentuk umum, bentuk persamaan lingkarannya seperti ini. Nah, gitu. Ada cara lain nggak selain ini? Ada. Cara lainnya itu di pengetahuan kita terhadap persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat itu ada yang disebut sebagai melengkapi fungsi kuadrat. Untuk melengkapi fungsi kuadrat, kata kuncinya
Dari melengkapi fungsi kuadrat yang bentuknya x kuadrat ditambah bx ditambah c, yang kayak gini, kita mau melengkapi fungsi kuadrat, jadi buat kuadrat sempurna, kita bisa eh, mencoba dengan si persamaan kuadrat ini tuh diubah bagian koefisien x kuadratnya itu harus satu. Jadi kita harus bagi dengan a semua. Jadi kita punya bentuk x kuadrat ditambah b per ax tambah c. Kayak gini. Atau ini disama dengan nol aja lah. Nah, kayak gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, untuk melengkapi fungsi kuadrat atau kuadrat sempurna tadi, kata kuncinya kita tinggal istilahnya itu manipulasi aljabar sih. Tapi kita coba tambahkan dengan bilangan yang sama, tambahkan dengan sebuah bilangan dan kurangi dengan bilangan yang sama. Jadi contohnya kita tambah 2 terus dikurangi 2 kan tidak berpengaruh ke persamaan. Nah, yang kita lakukan di sini mau menambahkan dengan b per 2a kuadrat. Nanti harus dikurangi lagi dengan ini. Itu jadi nanti x kuadrat ditambah b per ax tambah c tambah b per 2a kuadrat dikurangi dengan b per 2a kuadrat sama dengan nol. Jadi kata kuncinya adalah b per 2a kuadrat. Kenapa sih kata kuncinya ini? Ya karena kita bakalan punya nanti bentuk yang seperti ini. X plus B per A kuadrat. Nah, sebetulnya tujuan kita itu mau membuat kuadrat sempurna yang seperti ini. Kalau kita uraikan, ini akan menjadi X kuadrat ditambah 2 kali X kali B per A. Ini kok B A. Nah, kayak gini. B per 2A. Kan tadi B per 2A di sana. X kuadrat ditambah 2 kali X kali B per 2A itu akan sama dengan 2B per 2AX. Kemudian nanti ditambah dengan kuadratiknya. Kayak gitu. Atau ini tuh adalah X kuadrat ditambah B per 2A. Salah. 2-nya dibagi. B per AX ditambah B per 2A kuadrat. Nah, bentuk yang ini itu adalah ini ditambah ini. Jadi nanti sebetulnya kita bisa menuliskan si x kuadrat ditambah b per ax ditambah b per 2a dikuadratkan itu menjadi x plus b per 2a dikuadratkan. Sisanya gimana ya? Sisanya kita pindahin ke ruas kanan. Atau kedua ruas kita tambah dan kurang. Dengan b per 2a kuadrat dikurangi dengan c. Nah sebetulnya yang ini tuh adalah cikal bakal untuk formula ABC dalam menentukan solusi. Nah, yang kita lakukan adalah membuat kuadrat sempurna yang seperti ini sebetulnya. Jadi nanti yang bagian C, ini untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10Y sama dengan 56. Ya, kita kuadrat sempurnakan si bagian Y-nya. Gimana caranya? Ya, karena si Y-nya itu koefisiennya udah satu, jadi si A-nya satu. Jadi si B-nya tinggal bagi dua. Atau di sini adalah 10-nya kita bagi dua. Jadi nanti X kuadratnya tetap ditambah, nah ya ini Y. Ditambah dengan B per 2 atau 10 dibagi 2. Dikuadratkan. Ini akan sama dengan 56. Nah, 10 dibagi 2 itu 5. Tapi ingat nih, di sini tuh bakalan ada lebihnya yang tadi. Makanya harus dikurangi dengan 10 per 2 dikuadratkan. Kayak gitu. Oke, karena tadi kita kuadratan sempurna dengan bilangan B per 2A kuadrat. Kemudian kita harus menghilangkannya lagi dengan pengurangan B per 2A kuadrat. Supaya nilainya tidak berubah sesuai dengan prosedur yang tadi. Jadi bentuknya kayak gini. Oh, kalau gitu nanti kita bakalan punya persamaan lingkaran yang kayak gini. Y plus 5 kuadrat. Ini kan 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikuadratkan 25. Jadi dikurangi 25 sama dengan 56. Berarti X kuadratnya ditambah Y plus 5 kuadrat. Ini akan sama dengan 56 ditambah 25. Atau ya saya coba lengkapi aja. Jadi X min 0 kuadrat
Boleh kan saya menuliskan kayak gitu, karena dikurangi nol ya tetap X. Yang ini Y plus 5 dikuadratkan. Ini akan sama dengan 71 ya. Kayak gitu. Oh, kalau gitu kita kembalikan lagi ke bentuk umum yang tadi. Bahwa pusatnya A, B kalau bentuknya udah negatif di sininya. Jadi nanti di sini pusatnya itu adalah 0, minus 5. Karena kalau minus 5 dengan min, jadi nanti plus 5. Terus si R-nya, jari-jarinya, kan jari-jari bentuk di sini adalah kuadratik. Berarti 81-nya kita akarkan, atau hasilnya adalah 9. Jadi jari-jarinya 9, pusatnya 0, minus 5. Gimana kalau misalkan pakai cara yang seperti ini, atau kita punya formula bakunya, ya boleh. Kalau misalkan mau dihafal, silahkan. Atau mau pakai prosedur melengkapi fungsi kuadrat juga, silahkan. Jadi nanti pusatnya ini akan sama dengan minus. A-nya berapa di sini? A-nya tidak ada nih di sini. Di bagian C. Karena A-nya itu adalah koefisien dari X. Nggak ada nih. X berapa gitu. Jadi A-nya 0. Berarti ininya ya pusatnya 0 gitu. Terus si B-nya berapa? B-nya 10. 10 dibagi 2, ya 5. Berarti minus 5. Terus R-nya. Kalau untuk menentukan R-nya ya kita tinggal substitusi aja. A-nya kan udah 0. Si B-nya tadi 10. 10 dibagi 2 ya berarti 5 kuadrat dikurangi C-nya. Mana C-nya? C-nya itu di sini kan. Ada di sebelah kanan. Jadi kita harus pindahin ke C yang sebelah kini. Jadi minus 56. Nah, kayak gitu. Jadi hasilnya adalah akar dari 25 ditambah 56. Atau ini tuh adalah akar dari 81. Hasilnya adalah 9. Gitu. Jadi sama-sama aja. Mau menggunakan cara yang eh, prosedural dengan menggunakan apa tadi itu metode melengkapi fungsi kuadrat, atau kita menggunakan teori dari formula yang sudah ada. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini dari 9 orang yang hadir? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut. Nanti silakan dicoba untuk yang A dan B-nya. Ini udah bentuk umum, jadi harusnya ketahuan. Kita lanjut ke nomor 17. Untuk nomor 17, kita mau menentukan gradien dari masing-masing garis melalui kedua titik tersebut. Gradien itu merupakan kemiringan, biasanya dikenal sebagai kemiringan. Dan si gradien ini karena dikenal sebagai kemiringan, maka kita akan membahasnya eh, bahwa si gradien ini adalah perubahan nilai dari si Y dengan si X. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita punya misalkan garis lah. Garisnya itu bentuknya gini gitu. Nah, ini miringan garisnya. Terus kalau mau menentukan kemiringannya ya kita cari aja. Ini X1, ini Y1-nya. Terus di sini X2, terus berarti kita punya pasangan Y2-nya. Nah, selisih atau perubahan dari si Y dengan perubahan si X, kemudian kita cari rasionya atau pembaginya, itu yang disebut sebagai kemiringan atau gradien. Jadi nanti si gradien ini tuh bisa dihitung dengan cara Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kayak gini. Ini untuk menentukan gradien berdasarkan informasi yang kita dapat berupa dua buah titik. Berarti M-nya, ya misalkan ini X1, Y1 gitu, ini X2, Y2, berarti X1-nya adalah, X2 dulu ya, Y2. Y2-nya 9, dikurangi dengan Y1-nya 1, dibagi dengan X2-nya 0, dikurangi dengan X1-nya adalah minus 5. Berarti nanti hasilnya adalah 8 dibagi dengan 5. Udah, itu gradiennya. Terus apa lagi? Garis yang melalui kedua titik. Dan tentukan juga persamaan garisnya. Nah, kalau udah dapat gradiennya kayak gini, terus kita mau menentukan persamaan garisnya. Ya, sebetulnya kita pakai formula persamaan garis dari sini aja. Y min Y1 sama dengan gradiennya kali X min X1. Ya, sebetulnya ini tuh dari sini. Pengertian dari sana. Atau ya
dari bentuk sini kita bakalan dapet gradiennya, di mana si Y sama si X-nya itu adalah titik yang baru gitu. Jadi tetap-tetap dibulak-balik di sini. Jadi nanti kita bakalan punya persamaan garisnya itu adalah Y min. Y satunya boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, terserah. Misalkan saya pakai yang ini yang awal, berarti Y min satu ini akan sama dengan si gradiennya 8/5. Kemudian si X min X satunya adalah -5. Nah, kayak gitu. Berarti ini Y. Saya benci dengan ada pembagian kayak gini. Jadi kita kalikan 5 semuanya. Jadi ini 5Y dikurangi 5 sama dengan 8 dikali X. 8X. 8 dikali 5 berarti plus 40. Jadi 5Y minus 8X ini akan sama dengan 40 tambah 5. Jadi 5Y-nya min 8X sama dengan 45. Kayak gitu. Begitupun ketika kita memilih si titik yang kedua, itu nanti bakalan dapat persamaan yang sama, persamaan garis yang sama. Begitu. Itu untuk nomor 17. Untuk nomor 18, ini kaitannya dengan kedudukan dari sebuah persamaan garis. Jadi kedudukan antar dua garis itu seperti apa? Ada yang sejajar, ada tegak lurus. Kalau di sini apa ini? Melalui 2,3 dan memiliki garis. Oh, kalau ini persamaan garisnya, jadi kan udah ada ya. Titiknya udah ada, gradiennya udah ada. Ya sebetulnya kita tinggal masukin aja dengan menggunakan formula yang ini udah selesai. Khususnya untuk yang B dan C, ini kita punya pengetahuan yang lain. Atau informasi yang lain, yaitu sejajar dengan garis yang lain. Atau tegak lurus dengan garis yang lain. Jadi nanti ada istilah kedudukan garis. Nah, si garis ini tuh punya kedudukan antar dua garis. Yang pertama, ada yang disebut sebagai sejajar. Sejajar ini tuh ya kalau ditulis kayak gini aman ya. Tapi kalau misalkan nanti ada simbol terkait, biasanya penulisan sejajar tuh kayak gini gitu. Jadi eh, kayak pembagi gitu, tapi dua kali. Biasanya di soal-soal yang sejajar itu simbol matematisnya seperti ini. Terus nanti ada juga yang tegak lurus. Nah, simbol matematis di soal biasanya kalau nggak dituliskan tegak lurus kayak gini, maka simbolnya kayak gini. Jadi kayak huruf T kebalik lah. Nah, ini kedudukannya seperti apa kalau sejajar? Kalau sejajar nanti pengaruhnya atau tegak lurus juga, pengaruhnya itu di gradiennya. Jadi kalau sejajar antara gradien yang pertama ini akan sama dengan gradien yang kedua. Maksudnya apa? Ya garis pertama dengan garis kedua gradiennya sama. Yang disebut sejajar itu kan misalkan garisnya gini, terus ada garis lagi yang seperti ini. Nah, kalau kemiringannya sama, ini nggak akan ada perpotongan. Itu yang disebut sebagai sejajar. Dan jarak antar titik yang ada di garis tersebut itu sama. Makanya si gradiennya bakalan sama. Karena kemiringannya sama, maka disebut sebagai sejajar. Kalau tegak lurus gimana ya? Ada garis pertama, terus ada garis yang lainnya. Ini tegak lurus gitu. Atau memotong juga boleh kayak gitu, tapi tetap tegak lurus. Nah, ini kita bakalan dapat untuk gradien yang kedua ini akan sama dengan min 1/m1. Atau sebetulnya ini tuh punya hubungan eh, yang pernyataannya itu adalah perkalian antara gradiennya harus sama dengan -1. Jadi kalau tegak lurus perkaliannya harus -1, kalau sejajar itu harus sama dengan si gradiennya. Nah, untuk yang B katanya sejajar nih dengan garis 2Y sama dengan 3X plus 10. Nah, sekarang gimana caranya kita harus bisa menemukan gradien ini tuh berapa? Gradien kita bisa menentukannya dengan sebuah formula atau pendekatan dari si bentuk baku persamaan garis. Persamaan garis yang sering dipakai di penentuan gradien bukan yang tadi, tapi ada salah satu bentuk yang lainnya, yaitu Y sama dengan mx plus C. Nah, si M ini tuh adalah gradien. Kayak gitu. Jadi kita buat jadi bentuk Y sama dengan, maka koefisien si X-nya itu adalah gradien.
Atau kita bisa menentukan dengan misalkan bentuknya adalah A, AY ditambah BX ditambah C sama dengan nol. Nah, ini juga bentuk yang lain dari persamaan garis. Terus gradiennya gimana? Gradiennya itu adalah min B per A. Kayak gitu. Jadi untuk bentuk yang seperti ini persamaan garisnya kita bisa menentukan koefisiennya aja, koefisiensi X dan koefisiensi Y-nya kita kalikan, baru dikasih kalikan bagi terus dikasih negatif. Itu adalah gradiennya. Jadi ya silahkan terserah teman-teman mau menggunakan bentuk baku yang mana untuk pendekatan si gradiennya. Oh, saya pengen yang ini misalkan. Oke, kalau mau yang itu berarti kan kita tinggal bagi dua aja semuanya gitu. Jadi dapatnya Y sama dengan 3 per 2X ditambah 10 dibagi 2 itu adalah 5. Untuk yang ini ya. Jadi nanti persamaannya kayak gini. Oh, kalau gitu ya ini. Apanya? Gradiennya. Ini M1. Karena yang kita cari adalah yang sejajar dengan M1, ya kan kalau sejajar M1-nya sama dengan M2 gitu. Jadi nanti untuk menentukan M2-nya ya sama juga, yaitu 3 per 2. Jadi M2-nya adalah 3 per 2 juga. Terus kita mau menentukan garisnya ketika melalui 1,-2. Ya, kita mau masukin ke bentuk baku yang ini boleh, atau ke yang sebelumnya juga boleh. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan Y min Y1 gitu. Sama dengan M X min X1. Kayak gitu. Jadi ini Y min Y1-nya berapa di sini? Y1-nya adalah min 2 sama dengan M-nya adalah 3 per 2. X min X1-nya adalah 1. Nah, ini karena saya juga agak mau ada pembagi kayak gini ya kali 2 semuanya. Berarti nanti ini 2Y ditambah 4 sama dengan 3X min 3 gitu. Nah, ini tinggal diuraikan aja sesuka hati kalian. Mau jadi Y sama dengan atau dikumpulkan jadi sama dengan nol kayak bentuk yang kayak gini ya terserah. Nanti silahkan dilengkapi untuk yang B. Kalau yang C gimana? Kalau yang C, misalkan saya mau pendekatan yang ini. Berarti kita ubah jadi 2X plus 3Y min 5 sama dengan nol. Berarti gradiennya, ya ini B-nya, ini A-nya, itu adalah min 2 per 3. Nah, ini adalah gradien dari si nomor C, atau garis 2X plus 3Y sama dengan 5. Ini gradien yang pertamanya. Karena tegak lurus yang mau kita cari, maka kita bisa menggunakan formula untuk M2-nya itu adalah min 1 per M1, atau di sini min 2 per 3. Minus dengan minus itu hasilnya plus, dan tiganya ke atas, jadi ini 3 per 2 juga. Balik lagi. Hampir sama ternyata. Ini gradien yang keduanya, yaitu 3 per 2. Tegak lurus terhadap garis yang ada di nomor C. Terus persamaan garisnya gimana ya? Sama lagi kayak tadi. Berarti Y min Y1-nya adalah 1 kalau di sini. Yang ini. Sama dengan gradiennya 3 per 2. X min X1-nya adalah 2. Dua. Berarti ini akan sama dengan kali 2 semuanya. 2 min 2 sama dengan 3X min 6. Kenapa yang 2 ini nggak dikali ya? Karena kan ini dibagi 2 juga gitu. Jadi 3 aja dikali 2. Kayak gitu. Nah, terus setelah ini gimana ya? Tinggal di eh, apa namanya? Dirias saja oleh teman-teman semua di sini mau dalam bentuk apapun itu persamaan garisnya, tapi yang bentuk umumnya ya sesuai lah. Mau dibuat kayak gini juga boleh, atau mau kayak gini boleh, atau ya sama dengan dan lain-lain ya terserah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Suara saya kedengaran kan? Aman? Aman nggak? Oke. Kalau tidak ada lanjut ke nomor 19. Kalau di nomor 19 kita mau menentukan gradien dan perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Jadi kita mau menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk menentukan gradien kan kayak tadi ya, khususnya yang nomor nomor Y, nomor B,
Ya, kita buat jadi Y sama dengan aja di sini karena udah kelihatan. Jadi Y-nya sama dengan min 6X plus 6. Gradiennya adalah -6 gitu. Udah ketemu. Terus kita mau menentukan titik potong sumbu koordinatnya atau sumbu X atau dan sumbu Y. Nah, untuk titik pot sumbu Y misalkan. Nah, ini tuh bakalan terjadi ketika X-nya yang nol. Karena kalau kita lihat dari ilustrasi kayak gini, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Kita mau menentukan titik potong sumbu Y, yang ini kan sumbunya. Nah, si sumbu Y itu terletak di mana? Di X-nya nol gitu. Kalau sumbu X di mana? Ya di Y-nya yang nol. Makanya kalau titik potong sumbu Y itu X-nya yang nol. Kalau titik potong sumbu X di sini, titik pot sumbu X, ya Y-nya yang nol gitu. Karena sumbu X-nya itu ada di Y-nya sama dengan nol. Kalau sumbu Y itu ada di X sama dengan nol. Makanya untuk menentukan titik potong ya kita tinggal substitusi aja. X-nya nol berarti kan Y sama dengan -6 kali nol tambah 6 hasilnya 6. Oh, berarti titik potong sumbu Y-nya itu adalah 0,6. X-nya nol, Y-nya 6. Kalau titik potong sumbu X, ya substitusi Y-nya nol. Berarti ke sini aja. Jadi 6X ditambah nol sama dengan 6. Berarti kan X-nya ini akan sama dengan 6 per 6 atau hasilnya 1. Berarti titik potongnya adalah 1, gitu. Ini untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Atau di sini istilahnya adalah perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Hmm. Kemudian di nomor 21 kita mau membuat sebuah sketsa. Sketsa grafik. Jadi lebih ke arah ilustrasi ya. Karena nanti di membuat grafik ini tuh ada yang harus bagus banget gitu. Itu lebih lengkap pembuat membuat sketsanya. Tapi untuk di sini eh, kayaknya hanya beberapa saja, jadi nggak terlalu smooth si pembuatan grafiknya. Yang kita pakai itu adalah titik-titik yang memang penting untuk direpresentasikan. Nah, di sini ada istilah tentukan dulu titik potong dua kurva tersebut. Kemudian nanti dibuat sketsanya pada bidang koordinat yang sama. Nah, yang pertama kita mau menentukan titik potong. Yang disebut sebagai titik potong, misalkan ada garis nih, garis gini, gitu. Terus ada kurva, kayak gini. Berarti kan ini titik potong. Ini juga titik potong. Nah, yang disebut sebagai titik potong berarti titiknya sama. Titik X dan Y-nya itu sama antara garis dengan kurva atau kurva dengan kurva atau garis dengan garis. Titiknya sama antara X-nya dengan Y-nya sama. Berarti untuk menentukan titik potong dua kurva, maka kita tinggal substitusikan aja si Y-nya ke Y yang ini karena harus sama. Atau boleh disubstitusikan si X-nya ke si X yang di sini karena X-nya juga harus sama. Ya terserah, silahkan dipilih. Mau mensubstitusikan si X atau si Y. Kalau dilihat dari sini lebih mudah mensubstitusikan si Y-nya karena si X-nya berbeda, ada X sama X kuadrat gitu sih. Lebih sederhananya. Jadi kita substitusikan aja. Si Y-nya itu adalah X plus 5. Ini akan sama dengan X kuadrat min 1. Kayak gitu. Jadi ide yang tadi bahwa titik potong ini ya si X dan si Y-nya sebuah titik itu harus sama di kedua kurva. Jadi kayak gini, disubstitusikan. Terus ini buat nol ini akan sama dengan X kuadrat min X dikurangi 1 min 5. Jadi kita bisa menuliskan ini menjadi X kuadrat min X min 6 sama dengan nol. Kayak gini. Oke, nah ini si X-nya. Terus kan kita mau menentukan titik potong sumbu X kan. Untuk menentukan titik potong sumbu X kan di sini udah nggak ada Y-nya gitu. Dan ini udah sama dengan nol juga. Jadi sebetulnya kita tinggal mencari X-nya berapa saja ketika sama dengan nol. Berarti ini X ya kita tinggal faktorkan. Faktor dari 6 itu adalah 3 dikali 2. Karena pengennya minus X berarti yang paling besar itu kasih tanda negatif dan ini positif.
Berarti kita bakal memperoleh X-nya adalah 3 dan X-nya adalah -2. Berarti titik potongnya apa dong? Ya 3,0 sama -2,0. Ini yang pertama. Ini bukan titik potong. Iya, titik potong. Titik potong antara dua kurva. Hmm, bentar. Salah. Enggak, koma nol. Karena ini titik potong kurva. Jadi perpotongannya itu ada di X sama dengan 3 dan X sama dengan -2. Terus kelanjutannya gimana? Ya, untuk menentukan si Y-nya berapa, jadi si Y-nya enggak nol, ya kita tinggal substitusikan ke salah satunya aja. Yang paling mudah adalah substitusikan ke si garisnya. Kalau X-nya sama dengan 3, yang ini ya, ini bagi dua aja. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti kan Y sama dengan 3 tambah 5 gitu. Berarti Y-nya 8. Oh, titiknya itu 3,8 gitu. Terus kalau X-nya -2, berarti Y sama dengan -2 ditambah 5. Berarti Y-nya adalah 3. Ini hasilnya -2,3. Nah, ini adalah titik potongnya. Nah, kalau mau menentukan titik potong sumbu X sumbu Y, ya tergantung si eh, persamaannya atau kurvanya. Nah, di sini kita mau menentukan titik potong untuk sumbu koordinat dari persamaan garis Y sama dengan X plus 5. Berarti kalau X-nya 0, ini berarti menentukan titik potong sumbu Y, kita memperoleh Y-nya 5. Kalau Y-nya yang 0, berarti si X-nya adalah -5. Berarti nanti kita punya 0,5 dan -5,0. Terus yang kedua sekarang, eh, yang parabola, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, kalau untuk parabola, misalkan sumbu Y-nya dulu, X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan -1. Kalau Y-nya yang 0, berarti kan 0 sama dengan X kuadrat min 1, kita faktorkan, jadi dapat X min 1, X plus 1. Berarti di sini kita punya X-nya sama dengan 1, dan X-nya sama dengan -1. Oh, titiknya adalah 1,0, -1,0. Nah, kita tinggal gambarkan sketsa kurvanya. Nah, tarik garis, garis, anggap bagus. Ini Y, ini X. Kemudian kita misalkan menggambar dulu si garisnya. Si garisnya itu 0,5. Ya, X-nya 0, 5-nya di atas. Lah, kurang lebih segini lah 5-nya. Itu 5. Terus -5,0 ya kurang lebih disamakan segini lah gitu. Tapi kalau teman-teman mau bagus ya bolehlah diatur skalanya ya. Nah, tuh. Terus gimana ini ya? Tinggal tarik garis. Sambungin aja. Nah, kayak gitu. Ini adalah Y sama dengan X plus 5. Terus, kita menggambar sebuah kurva. Nah, kalau untuk kurva, tadi titik potong sumbu Y-nya itu adalah 0,-1. Ya, ini 0, min satunya ya kurang lebih di sini, gitu. Itu -1. Terus, titik potong sumbu X-nya di 1 sama di -1. Ya, kurang lebih di sini satunya sama, -1, di sini -1. Ini 1. 1, ini -1. Terus tinggal gambar aja. Gitu. Nah, kurang lebih gitu lah. Nah, kurang lebih yang ini tuh titik potongnya adalah si X-nya tadi. Untuk yang positif 3. Nah, di sininya 8 harusnya nanti. Ini kurang panjang 8. Nah, kalau yang ini -2, si Y-nya 3. Nah, kurang lebih gitu. Jadi nanti ilustrasinya kayak gini. Ini untuk Y sama dengan X kuadrat min 1. Seperti itu. Ini tinggal perpanjang aja biar kelihatan gitu. Ini juga si garisnya diperpanjang aja biar kelihatan titik potongnya di sini dan titik potongnya di sini. Ini -2,3, yang ini 3,8. Begitu. Untuk sketsa grafik. Yang lainnya juga sama. Kalau Y sama dengan 1, ya berarti kan vertikal, horizontal aja karena setiap nilai X pasti Y-nya 1 kan. Jadi horizontal aja. Kalau ini lingkaran ya tinggal digambar lingkarannya.
Jari-jarinya udah ada, pusatnya juga udah ada kan, tadi udah dipelajari. Sementara untuk yang C, ya ini bentuk akar. Kalau bentuk akar itu ya kayak gini. Kalau bentuk akar ya, yang paling baku. Mana sih coret-coret? Bentuk akar tuh gini. Nah, nanti silakan dilengkapi. Karena yang paling baku ya gini juga sih sebetulnya. Tapi teman-teman bisa mencoba misalkan X-nya 0, terus X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, berapa gitu sampai 4 lah. Nanti tinggal digambar kayak gini kalau mau lebih bagus. Nanti kita punya beberapa pasangan titik. Kalau X kuadrat ya X kuadrat gini. Udah dapet gitu. Itu kayak yang C. Itu nomor 21. Ada pertanyaan untuk menggambar? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut ke menentukan daerah asal fungsi. Untuk menentuan daerah asal fungsi, kita punya beberapa, enggak kita sih, di buku punya beberapa jenis-jenis dari si fungsinya. Kalau bentar ya. Jadi kita punya beberapa bentuk fungsi sebetulnya. Ada fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu termasuk persamaan garis yang tadi gitu. Fungsi linear, awalnya konstan dulu, terus linear, terus kuadrat, terus ya suku banyak gitu. Itu disebut sebagai fungsi polinomial atau ya berpangkat gitu. Terus nanti ada fungsi bentuk akar, terus ada juga fungsi rasional. Kalau bentuk akar tuh ya kayak gini. Kalau rasional yang kayak gini, yang pokoknya bentuknya itu kayak pecahan, itu disebut sebagai rasional. Dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya, fungsi trigonometri, terus fungsi logaritmik, fungsi eksponensial, dan lain-lain. Nah, di sini ada dua jenis nih yang muncul. Ada fungsi polinom yang ini, yang A, terus ada fungsi eh, tadi itu apa? Akar. Fungsi akar itu sering dikenal sebagai fungsi irasional, yang B. Terus fungsi rasional itu yang C. Gitu. Untuk menentukan fungsi yang bentuknya irasional atau akar dari sebuah fungsi yang lainnya, saya sebut sebagai UX, ini punya daerah asal atau domain ketika UX-nya lebih dari sama dengan nol. Karena kalau misalkan bagian fungsinya itu negatif, misalkan kita udah hitung nih di substitusi si X-nya, karena kan yang kita cari si daerah asal itu si X. Si X-nya udah disubstitusi, hasilnya jadi negatif satu misalnya. Akar negatif satu itu nggak terdefinisi di bilangan real, tapi nanti lebih dalam lagi bisa aja terdefinisi. Makanya untuk bilangan real ini, si UX-nya harus lebih dari sama dengan nol. Karena kalau enggak, ya nanti akan muncul akar bilangan negatif. Terus ada juga untuk fungsi yang rasional atau bentuknya itu sebuah fungsi yang lain dibagi dengan sebuah fungsi yang lain. Nah, jadi U var V misalkan. U-nya fungsi, V-nya juga fungsi. Nah, di sini untuk menentukan daerah asalnya atau domain, ini punya syarat bahwa bagian penyebutnya tidak nol. Jadi pokoknya fungsi yang berada di bagian penyebut itu tidak boleh nol. Nanti tinggal menentukan si X-nya. Nah, gimana kalau misalkan ada sebuah fungsi fx, terus kita punya penjumlahan antar fungsi. Contohnya ux ditambah vx, atau dikurang, atau dikali, atau dibagi. Ya, dibagi itu rasional ya. Nah, nanti yang kita cari itu adalah domain untuk si U
kita iriskan dengan domain untuk si V. Ini bakalan jadi domain si F-nya atau daerah asalnya. Jadi kita cari irisan dari kedua fungsi, eh, eh, irisan dari daerah asal kedua fungsi tersebut. Nah, di sini kita tinggal bagi dua juga kayak tadi. Ini fungsi yang satu, ini fungsi yang kedua. Kita cari daerah asal masing-masingnya. Untuk daerah asal yang akar X, ini udah jelas bahwa si X-nya harus lebih dari sama dengan nol. Kalau misalkan X-nya kurang dari nol, itu berbahaya. Nanti ada akar bilangan negatif tadi. Ini satu tuh, domainnya itu X-nya lebih dari nol. Terus yang fungsi yang kedua gimana? Ini fungsi rasional. Berarti untuk 1/(x-3) punya syarat bahwa si X-3-nya tidak nol. Kalau X-3-nya tidak nol, berarti X-nya tidak boleh 3. Nah, sekarang tinggal kita pakai garis bilangan aja. Takutnya nanti terlalu kompleks untuk permasalahan yang lebih eh, ya yang lebih dari sini gitu. Misalkan muncul, ya kita buat garis bilangan kalau udah dapat dua domainnya supaya kita dapat irisannya. Yang lebih dari nol, misalkan nolnya di sini karena nolnya termasuk berarti lingkarannya penuh, berarti dari sini ke sana. Nah, ini adalah daerah yang lebih dari sama dengan nol atau si daerah asal untuk fungsi yang pertama yang U. Gimana kalau yang V? Kalau yang V, pokoknya semua bilangan kecuali 3. Jadi lingkaran kosong di sini. Pokoknya 3 gak boleh termasuk. Oh, kalau gitu kita punya da irisan nih. Irisannya itu yang ini kecuali 3 dan yang satunya lagi. Berarti kita bisa menuliskan, misalkan mau dalam bentuk interval, nolnya termasuk pakai kurung siku, tiganya tidak termasuk pakai kurung bulat. Kemudian digabung dengan 3 sampai tak hingga. Kayak gitu. Kenapa digabung tadi irisan? Ya kalau irisan kan mau semuanya, tapi karena si tiganya itu tidak termasuk, makanya pakai gabungan. Itu karena udah termuat di sini. Nah, si domain yang 1/(x-3) sebetulnya yang ini juga domainnya. Pokoknya 3 yang nggak termasuk, tapi karena kita cari irisannya ya yang ini doang gitu. Yang ke sana kecuali 3. Jadi 0 sampai 3 digabung dengan 3 sampai tak hingga. Itu menentukan daerah asal dari sebuah fungsi. Begitu untuk nomor 22. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada lanjut ke nomor 25. Kalau di nomor 25, eh, kita punya sebuah kotak tertutup katanya. Tapi eh, ini tuh jaring-jaringnya gitu ya disebutnya itu. Jaring-jaring sebuah bangun ruangnya seperti ini. Jadi kita membuat kotak tertutup dari sebuah karton yang ukurannya adalah 5x8. Berarti dari sini ke ujung sini itu adalah 8, sementara dari lebarnya itu 5. Dari ujung sana ke ujung sini adalah 5. Kayak gitu. Kita mau menentukan volume kotak yang bisa dihasilkan tapi dalam bentuk fungsi X. Untuk menentukan volume dari sebuah kotak, ya kotak itu paling kalau nggak kubus, balok gitu. Kalau kubus ya panjang lebar tingginya sama. Kalau balok ya panjang tinggi lebarnya berbeda. Makanya untuk menentukan volume dari sebuah kotak itu tinggal pilih aja panjang kali lebar kali tinggi gitu. Jadi perkalian antar sisinya atau panjang lebar dan tingginya. Kayak gini. Ini untuk volumenya. Berarti kita harus menentukan panjang dari kotaknya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Panjang dari kotak itu adalah misalkan saya pengen panjangnya itu ke sini gitu. Atau berdasarkan si Y kan. Jadi panjangnya itu si Y. Terus kalau lebarnya gimana? Kalau lebarnya misalkan yang ini. Karena kotaknya mau bertinggi si X. Kenapa sih si X ya? Dari sini ke sini kan X ya. Jadi tingginya nanti si X ini si Z, tingginya si X. Nah, sekarang kita mau menuliskan dalam bentuk fungsi X gitu. Ini ada Y, ada Z, ada X juga. Berarti si Z sama si Y-nya kita ubah ke dalam bentuk
X. Gimana caranya? Ya lihat, di sini kita punya total. Nah, kayak gitu. Kita punya keseluruhan total, di sini ada X, terus di sini juga ada X gitu. Kita lihat lebar karton. Di lebar karton, di sini juga ada X, berarti kita punya pengetahuan bahwa lebar kartonnya yang 5 itu tuh harus terpenuhi oleh si Z, kemudian ditambah dengan 2X. Kenapa 2X? Ya ini ada X, X-nya ada 2 ditambah Z ya harus sama dengan 5 gitu. Terus kalau yang panjang karton yaitu 8, itu ada 1X, 2X, oh ini Y juga, kayak gitu. Berarti 2X ditambah 2Y. Oh, kalau gitu kita bakalan punya dong si Z-nya apa gitu. Si Z-nya berarti 5 min 2X. Kalau di sini ya bagi 2 dulu, berarti 4 sama dengan X plus Y. Berarti Y-nya itu adalah 4 min X. Kayak itu. Oh, kalau gitu nanti volumenya yang berupa fungsi X ini akan sama dengan ya panjangnya Y kali Z kali X gitu. Y-nya udah tahu tadi 4 min X. Z-nya juga udah diketahui 5 min 2X. Dan tingginya adalah X. Kayak gitu. Ini adalah fungsinya. Fungsi dari volume. Terus kita mau menentukan daerah asal fungsi tersebut. Untuk menentukan daerah asal, ingat nih, kalau misalkan kita membahas tentang yang namanya ukuran, berarti ukuran nggak boleh negatif. Pernah dengar eh, saya punya celana misalkan panjangnya -24 nggak mungkin. Atau saya punya tali sepatu yang panjangnya 30 cm itu mungkin. Tapi kalau -30 itu nggak mungkin. Makanya si X di sini harus lebih dari nol. Atau si domainnya ini harus lebih dari nol. Hmm, bukan domainnya, range-nya yang harus lebih dari nol. Ya, sebetulnya domainnya juga harus sih. Karena kan si X, si Y, si Z-nya juga kan harus lebih dari nol itu yang berupa ukuran. Maka si volumenya juga nanti bakalan sebuah ukuran. Nah, kalau mau domainnya itu lebih dari nol, atau si X-nya setiap ukuran tadi, maka domainnya juga harus nol. Atau di sini, ya ini, keseluruhannya harus lebih dari nol gitu. Berarti kita bakalan punya 4 min X-nya kita buat sama dengan nol dulu. Berarti X-nya sama dengan 4. Ini kayak pembahasan pertidasamaan sebelumnya. Kalau nggak salah pernah dibahas kemarin. Terus 5 min 2 X-nya sama dengan nol. Berarti X-nya dapat 5/2. Dan si X-nya nol. Nah setelah ini kita buat garis bilangan. Ya benar kemarin pernah. Ini nol. Karena ada sama dengan ya berarti nolnya termasuk. Kemudian 5/2 itu berapa ya? 2 ya? 2, 2,5. 2,5 itu lebih kecil dari 4. Ini termasuk juga. eh, 2,5 aja lah atau 5/2 ya silakan ditulis terserah. Terus yang ini 4. Ih, nah kayak gitu. Nah, kita punya beberapa daerah. Daerah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya silakan uji tiap daerah karena daerahnya banyak gitu. Misalkan yang ini dulu ya X-nya -1 gitu. Yang paling mudah-mudah aja untuk menguji. Kalau -1 ya kita substitusikan aja ke sini. Sini nih. Berarti nanti 4 dikurangi -1 jadi 5 kan positif. Yang ini jadi positif juga karena 2 kali -1 jadi +2 positif. Tapi yang ini negatif gitu. Berarti kan perkalian ini semua itu bakalan negatif kurang dari nol. Berarti ini bukan daerahnya. Ini saya tuliskan bukan daerahnya atau negatif ya. Terus kalau di sini misalkan saya substitusikan satu. Kalau disubstitusikan satu berarti yang ini 4 kurangi satu kan 3 positif. Ini 5 kurangi 2 kali satu 2 berarti positif juga. Ini satu positif berarti yang ini juga positif. Enggak juga sih. Ini positif. Terus yang daerah yang ketiga, 2,5 misalkan 3 lah di sini. X-nya 3. Sebetulnya di sini udah kelihatan sih. Yang ini bakalan negatif gitu si daerah tiganya. Tapi kita coba aja. Kalau 3 berarti ini 4 kurangi 3. Ah, berapa ya? Satu positif. Yang ini 5 dikurangi 2 kali 3 6. Ah, negatif.
Ini tiga, berarti kan positif, positif, negatif. Ya hasilnya negatif, daerah tiga negatif. Nah untuk yang daerah keempat itu pasti positif. Karena udah kelihatan ini bakalan selang-seling. Oh kalau gitu domainnya, domain dari fungsi V ini adalah eh, si yang positif kan. Nolnya termasuk, sampai 5/2-nya juga termasuk, digabung dengan si empatnya termasuk, sampai tak hingga. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke nomor 29. Tadi fungsi ya kayak gini, kita melibatkan aplikasi. Untuk di nomor 29 ini kaitannya dengan fungsi komposisi. Fungsi komposisi yang paling sederhana itu FOG X. Ini tuh diapain? Ya kita substitusikan si fungsi G-nya ke F. Kayak gitu. Kalau di sini ya, pembahasan di sininya. Kalau FOG OH misalnya di sini ada sampai H, ya berarti si X yang ada di si G itu dengan si H. Jadi kita berurutan aja. Kita mulai dari nomor B. Untuk nomor B, GOF X. Berarti G kita substitusikan si FX. FX-nya kan udah diketahui di sini. Berarti G, FX-nya adalah X plus 5. Fungsi G-nya adalah 2X. Ya tinggal ganti aja X-nya dengan X plus 5. Jadi 2X plus 5. Atau hasilnya nanti adalah 2X plus 10. Ini GOF-nya. Terus yang D sekarang. Kalau yang D itu FOGH X. Berarti ini tuh adalah F. Atau mau langsung G. Ininya H. Ininya X. Nah kayak gitu. Berarti ini F. Ini G. Nah kita substitusikan dulu si H-nya ke si G. Gitu. H-nya itu apa? X kuadrat min X. Nah, kayak gitu. Terus si X kuadrat min X-nya kita substitusikan ke si G. Mengganti si X-nya. Jadi F, ininya 2 mengganti si X-nya dengan X kuadrat min X. Ini berarti nanti F-nya dapat 2X kuadrat min 2. Nah, sekarang kita mengganti si X-nya untuk si F. Nah, yang ini dengan 2X kuadrat min 2. Berarti ini akan sama dengan 2X kuadrat min 2 tambah 5. Ini akan sama dengan 2X kuadrat plus 3. Begitu. Itu yang disebut sebagai fungsi komposisi. Kalau dibalik gimana? Ya sama juga sih. Maksud dibalik tuh ini ya, si H-nya misalkan di depan gitu. Jadi H bundaran F bundaran G, H bundaran F bundaran G, X, ya berarti ini H isinya F tapi diisi lagi oleh fungsi G. Kayak gitu. Atau mau eh, apa namanya? Sedikit-sedikit, jadi nyari FOG-nya dulu, nanti apa dapatnya, tinggal dibundarankan dengan si H. Gitu. Itu untuk nomor 29. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut ke nomor 36. Untuk menentukan nilai-nilai sudut istimewa dari bentuk trigonometri yang seperti ini, kalau saya sendiri sih ya sama sih, dihafal. Tapi kalau misalkan lupa, kita bisa menggunakan acuan grafiknya. Kalau sinus itu grafiknya seperti ini. Nah, gitu. Ini adalah 180. Ini adalah 0. Nah, ini 0 sampai 180 itu sudut istimewanya. 180 sampai 360 yang ini. Itu juga sih sudut istimewa. Semua. Nah, ini kan 0 sampai 180 pi itu. Berarti kan yang kita tinjau itu hanya bagian ini aja, yang di atas. Ini untuk sin. Kalau untuk cos gimana? Kalau untuk cos, itu si sinnya, sinnya itu digeser gitu. Jadi bentuknya gini. Nah, aduh gak bagus lagi. Nah, 180-nya di sini kalau cos. Ini nol. Kayak gitu. Dan ini satu puncaknya, ini juga satu. Yang minimumnya min satu. Nah, atau kalau di trigonometri sering dikenal sebagai frekuensi. Kalau tangan gimana? Ya gak usah lah tangan. eh yang bisa kita pakai sin sama cos gitu. Yang harus benar-benar tahu. Karena tangan sekan, kosekan itu penurunannya dari sin. Tapi kalau mau membuat grafik tangan,
boleh dicek di referensi kalkulus Purcell. Itu gambarnya kurang lebih, saya takut salah lagi. Gambarnya itu gini kalau nggak salah. Gini, terus ini gini, atau kebalik ya, ini. Nah, nanti silakan cek lagi. Kebalik kayaknya. Ini yang kebalik tuh yang terakhir. Gini. Nah, kalau nggak salah gini sih untuk tangan. Dan ini tuh adalah asymptotnya. Bisa saja kebalik sih. Tapi nanti silakan cek lagi aja ya untuk tangan. Nah, untuk sin theta itu nol, ya mulainya kan dari nol gitu. Ini hasilnya nol. Kalau pi per 6 itu 30 ya naik dari setengah. Itu udah sudut istimewa sih setengah. Terus nanti 45 jadi setengah akar 2. Yang ini berapa ini tuh? 180 dibagi 3 itu 60 ya. Kalau 60 setengah akar 3. Jadi ini tuh naik-naik terus. Ini setengah dulu gitu, terus setengah akar 2, terus setengah akar 3, baru yang 90 itu adalah satu. Jadi puncaknya yang di sini tuh adalah satu gitu, yang 90 derajat. Nah, ketika turun lagi ya kita tinggal menuliskan secara berulang aja, tapi kebalik gitu. Jadi di sini setengah akar 3 gitu. Karena dilihat dari gambarnya tuh yang turun gitu ke nol, jadi ini yang akhir nol, ini setengah akar 2, terus ini setengah, kayak gitu. Nah, kalau cos itu mulainya dari satu karena digeser satu step. Nah, puncaknya itu ada di satu dulu. Jadi cos itu mulainya dari sini kalau di gambarnya ya, di gambar sin. Jadi ini satu dulu, terus nanti setengah akar 3, terus setengah akar 2, terus setengah, terus ini nol. Nah, tinggal balik lagi ke sini, tapi berurutan kayak S2, ini setengah akar 3, ininya satu. Nah, karena cos itu turun ke bawah tuh setelah nol, berarti ini tinggal kasih negatif. Itu. Kalau tangan gimana? Tan itu kan kita punya pengertian, tan itu sin per cos. Ya tinggal bagi aja. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3 berarti 1/akar 3. Terus setengah akar 2 dengan setengah akar 2 satu. Setengah akar 3 dengan setengah ya akar 3 karena sin per cos. Satu dibagi 0 infinite. Biasanya ditulisnya gini. Karena isikan TD jika nilai fungsinya tidak terdefinisi. Berarti di sininya TD gitu. Karena 1/0 kan tidak terdefinisi ya. Nah, gitu. Terus yang ini tinggal bagi berarti minus akar 3. Yang ini min 1. Yang ini min 1/akar 3. Yang ini 0. Gitu. Kalau sekan gimana? Nah, kalau sekan itu kan 1/cos. Sekan itu. Jadi 1/cos, 1/1, 1. 1/2/akar 3 ya berarti 2/akar 3. Yang ini 2/akar 2. Yang ini 2. Yang ini 1/0 ya TD juga. Kalau yang ini min 2. Ini ya kebalikannya sih sebetulnya. Ini min 2/akar 2. Yang ini min 2/akar 3. Yang ininya min 1. Gitu. Kalau kosekan gimana? Kalau kosekan itu 1/sin. Berarti 1/0. Ya tidak terdefinisi. Kalau setengah jadi 2. Kalau yang ini jadi 2/akar 2. Ini 2/akar 3. Atau ya sebetulnya kita kebalikan dari sekan gitu. Ini 1. Yang ini 2. 2/akar 3. Saya nulisnya salah lagi. Terus yang ini 2/akar 2. Yang ini 2. Yang ini 1/0. TD juga. Begitu untuk nomor 36. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya untuk nomor 37. Untuk nomor 37 kita punya eh, pengetahuan sin alfanya 3/5, kemudian sin betanya adalah 5/12. Terus kita
punya rentan interval untuk alfa dan betanya. Kita mau menentukan si C dan si E. Sebetulnya yang lainnya juga harus ditentukan. Nah, untuk si sin alfa plus beta, di sini kita harus menentukan alfa dan betanya kalau mau menentukan secara langsung gitu. Oh, absennya nanti di akhir. Ada ini apa? Ada yang dikerjakan. Kalau nggak salah gitu. Ya, ini alfa dan betanya harus diketahui kalau misalkan mau dikerjakan secara langsung. Tapi kalau mau berdasarkan pengetahuan yang ada di soal, maka kita pakai sifat-sifat trigonometrinya. Nah, sifat-sifat trigonometri di sini tuh ada untuk trigonometri yang jumlah. Untuk sin itu, kalau saya sendiri sih dihafal dulu. SC min CS gitu. Maksud SC itu ya sin alfa gitu. Cos beta min cos alfa sin beta gitu. Jadi SC min CS min plus. Kalau yang min itu cos. Nah, kalau cos nih saya kena cos beta. Nah, ini tuh cos cos min sin sin. CC min SS. Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Terus beberapa lagi juga yang lainnya. Yang negatif, kalau sin yang negatif ya ini tinggal jadi negatif aja gitu. Kalau yang negatif cosnya ini jadi positif. Gitu. Nah, berarti kita harus mengetahui cos beta sama cos alfa nih. Kalau mau mengerjakan menggunakan sifat trigonometri yang ini untuk mengerjakan yang C. Berarti kita tinggal menentukan si cos alfa sama cos betanya aja. Dari mana? Kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang mengatakan bahwa sin alfa ditambah cos kuadrat alfa ini harus sama dengan satu. Jadi sudut yang sama, terus sin kuadrat dan cos kuadrat ini harus sama dengan satu. Ini berdasarkan identitas trigonometri. Berarti kalau mau menentukan cos kuadrat alfa ini adalah satu min sin kuadrat alfa. Atau si cos alfanya ini adalah satu min. Sinnya tadi 3/5 berarti 3/5 dikuadratkan. Gitu. Ini kuadratnya, si kuadrat. Berarti cos alfanya ini akan sama dengan akar dari 1 min 9/25. Berapa sih 9/25 ya? Berarti 25 kan? 25/25 si satunya ini akan sama dengan 16/25. Kayak gitu. Dan ini hasilnya adalah 4/5. Ini untuk cos alpha. Kalau cos beta gimana? Ya, cos beta dilakukan hal yang sama sih. Jadi cos betanya ini akan sama dengan akar dari 1 min. Sinnya sekarang yang beta 5/12 dikuadratkan. Kayak gitu, berarti ini akan sama dengan akar dari 1 min 25/144. Berarti 144 kita kurangi dengan 25. Berapa ya? 115. Iya, benar. 115/12. 4. 4. Bener kan? Ya. Ya, ini tinggal dikeluarin aja. Jadi 1/12. Ininya akar 115. Pengerjaan saya benar kan? Benar. Kalau salah nanti koreksi aja. Ini untuk cos betanya. 1/12 akar 115. 1/12 akar 115. Bisa disederhanakan akar 15-nya? Berapa kira-kira? Gak bisa ya? Ya, kalau gak bisa tinggal substitusikan aja lah. Jadi nanti sin alfa plus beta ini akan sama dengan ya sin alfanya udah ada 3/5 dikali dengan cos cos beta ya. Cos betanya 1/12 akar 115 tambah cos alfanya tadi 4/5 dikali
apalagi sin beta. Sin betanya 5/12. Ini tinggal diselesaikan aja. Terus gimana kalau sin 2 beta? Nah, kalau sin 2 beta kita bisa menggunakan eh, sifat yang seperti ini. Kalau sin 2 atau ini tuh sudut ganda, gitu. Istilahnya itu di Kurzweil tuh. Jadi ada dua kali lipat si betanya. Ini bisa dihitung dengan sifat 2 sin beta cos beta. Terus ada juga cos 2 beta misalnya. Kalau cos 2 beta ini adalah 1 - 2 sin kuadrat beta. Nanti silahkan cek lagi lah untuk sifat-sifatnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah sin 2 beta, ya berarti ini akan sama dengan 2. Sin betanya itu adalah 5/12, cos betanya 1/12 akar 100. Nanti tinggal diselesaikan. Begitu untuk nomor 37. Nah, soal yang terakhir. Untuk nomor 40 kita mengerjakan mana yang disebut sebagai fungsi genap, mana yang disebut sebagai fungsi ganjil. Yang disebut sebagai fungsi genap, itu ketika kita substitusikan minus X, hasilnya harus fx. Ini yang disebut sebagai fungsi genap. Kalau fungsi ganjil, ya kita substitusikan minus X, nanti hasilnya harus min fx. Kayak gitu. Ini pembedanya. Si fungsi genap ini tuh eh, biasa dikenal sebagai sebuah fungsi yang simetris terhadap sumbu Y, sementara si fungsi ganjil ini simetrisnya terhadap titik asal. Titik, titik asal ini tuh dikenal sebagai 0,0. Jadi kita tinggal ngecek aja sih, substitusikan aja min X gitu. Jadi nanti F min X ini akan sama dengan ya min X gitu, sin minus X. Nah, ini ada yang disebut sebagai trigonometri untuk sudut yang negatif. Untuk sudut yang negatif, jadi sinus minus X, ini akan sama dengan min sin X. Nah, gitu. Kalau cos minus X, ini hasilnya adalah cos X. Gitu. Selebihnya ada di buku, sifat-sifatnya. Berarti ini akan sama dengan minus X dikali min sin X. Berarti ini bakalan balik lagi jadi X sin X. Nah, ketika ya, X sin X itu adalah fx kan. Nah, jadi f min X, jadi si X-nya kita substitusi dengan minus X, hasilnya adalah fx, maka ini disebut sebagai fungsi genap. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Karena habis. Tidak ada, kalau tidak ada, ya apa nanti? Di scan. Udah di scan? Ini. Oke, saya anggap sudah.